Teman-teman, kita mulai kegiatan hari ini. Pak Halil buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru SMP Islam The Green Camp dan teman-teman siswa-siswi SMP Islam The Green Camp yang berbahagia. Oke, semuanya teman-teman, selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, semoga teman-teman di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang memiliki banyak prestasi. Ada yang sudah membaca di story-story WA Bapak Ibu Guru atau di WA grup kelas teman-teman? Saya nggak pernah lihat, Pak. Nggak pernah lihat. Ada yang tahu namanya siapa? Herimah Hendrawan. Oke, benar sekali teman-teman. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Herimah Hendrawan. Teman-teman bisa memanggilnya dengan Kak Herima ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Oke, sepakat. Panggilannya Kak Herima. Kita sapa dulu ya teman-teman beliaunya. Apa kabar Kak Herima? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya? Oke, semuanya alhamdulillah baik nih Kak Herima. Kemudian posisinya di mana nih Kak Herima? Sepertinya bukan di rumah atau di kantor nih. Iya, sebenarnya kan sudah mempersiapkan ya. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya nih, kepada Pak Holil juga. Udah mempersiapkan segalanya. Bayangannya tuh bisa di rumah sambil santai, pakai laptop ya, bergabung bersama di sini. Tapi qadarullah hari ini ada beberapa kegiatan yang penting semuanya, nggak bisa ditinggalkan. Termasuk ini penting sekali, makanya diupayakan walaupun di mobil, di perjalanan tetap diikuti, Pak. Amin. Semoga tidak mengurangi semangat Kak Herina untuk menyampaikan hal-hal yang baik untuk teman-teman kita ya. Oke teman-teman, ada yang mengenal nggak nih? Nah, beliau sudah berkomentar. Ada yang mengenal? Entah itu tetangga atau saudara? Enggak ya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya lebih jauh. Pak Halil tampilkan profil beliau. Oke, sudah terbaca? Sudah, Pak. Wow. Wow. Sudah wow ini. Profil narasumber kita hari ini, ini dia. Nama Herima Hendrawan Esos. Boleh teman-teman panggil Kak Herima. Tepat tanggal lahir Dailingga 13 September 1990. Kira-kira umurnya berapa tahun nih, teman-teman? 31. 31. Ada yang nyebut 31. Apakah benar? Benar Kak Herima, 31? 31. Yang jelas sudah tua sekali, Pak. Kurang lebih dengan saya sepertinya ini. Cuma beda tahun sih. Nah, kembali lagi ke masalah topik utama kita. Mungkin Pak Holil bisa dibantu share screen materinya. Kita pada sore hari ini akan membahas sebuah tema yang sebenarnya cukup sensitif dan berbahaya untuk dibahas, tapi memang hal ini tuh sudah ada di sekitar kita sejak dulu banget sampai dengan sekarang. Sekarang sejak semakin membumingnya, semakin banyak di mana-mana, semua orang sekarang kan hampir bisa menggunakan akses internet, punya ponsel pintar dan lain-lain. Akhirnya hoax ini semakin gampang untuk menyebar, semakin gampang untuk diproduksi, dan semakin gampang juga untuk lini masyarakat kehidupan kita masing-masing. Nah, sebelum kakak yang menjelaskan, mungkin teman-teman semuanya ada nggak yang mau berpendapat? Kira-kira menurut teman-teman hoax itu apa sih? Oke, boleh aktifkan suaranya teman-teman? Iya. Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Kira-kira hoax itu apa? Berita yang bohong. Berita yang bohong. Berita palsu. Apa lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi
kalau misalnya dari beberapa rekan-rekan yang menjawab tentang berita bohong dan palsu tadi, sebenarnya itu sudah tahu gambaran hoax itu seperti apa. Pak Holil udah bisa ditampilkan, Pak? Bentar Pak, lagi diusahakan Pak. Biar sambil dijelaskan, nanti sambil teman-teman bisa melihat paparan materinya, jadi lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan. Sifatnya, apa dampaknya, efeknya, dan asal mulanya itu seperti apa. Nah, hoax itu seperti yang teman-teman sampaikan, kalau menurut KBBI, Indonesia, hoax itu artinya informasi bohong. Jadi, segalanya yang sifatnya informasi bohong itu termasuk hoax. Apapun, selagi kepada orang lain atau kepada halayak ramai itu adalah kebohongan, tidak sesuai dengan kenyataan, maka semuanya dianggap hoax. Nah, mungkin kalau misalnya di KBBI itu definisi dari hoax ini sangat general, sangat umum, sangat luas. Mungkin kalau kita lihat menilik di Wikipedia, nah kalau kita lihat dari Wikipedia, hoax itu lebih spesifik apa yang disebut dengan hoax itu. Jadi hoax adalah berita bohong yang kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya itu HOAKS ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan HOAX. Nah, ini sudah tampil, sambil teman kan. Kalau menurut Wikipedia, hoax atau berita palsu ini, berita bohong ini adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat itu seolah-olah benar adanya. Nah, hal ini tuh berbeda dengan rumor, berbeda dengan kayak misalnya ada sebagian orang ya di barat itu ada budaya kayak April Mops ya, tanggal 1 April bohong-bohong ya, berbeda. Kalau yang disebut hoax ini dia lebih spesifik karena memiliki tujuan untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, kebingungan. Nah, dalam kebingungan tersebut biasanya masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan dan bahkan salah. Jadi memang sangat besar mudaratnya si hoax ini. Halaman berikutnya, Pak Olive. Oke. Ya, nah ini. Ini tadi yang kakak sampaikan menurut KBBI dan menurut Wikipedia. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal hoax ini, kalau dalam versi teman-teman kan kita semua yang beragama Islam itu kita ada dosa besar juga ya, fitnah ya. Itu sangat berbahaya sekali, efeknya luar biasa. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Pembunuhan itu masih kurang kejam lah kalau dibandingkan dengan fitnah. Nah, tidak sedikit hoax ini yang berujung itu pada fitnah. Lebih parahnya lagi, fitnahnya itu kadang-kadang menyebar, berantai dari satu titik ke titik lainnya, dari satu orang ke orang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya, sampai-sampai bisa mengakibatkan huru-hara, lunturnya perdamaian, mulai ada munculnya kebencian, dan lain-lain. Semua berawal dari hoax ini. Pak Olin? Nah, kata hoax, teman-teman. Kata hoax itu pertama kali baru mulai digunakan istilahnya itu di tahun 1808. Sebenarnya peristiwa hoax sendiri, kalau ada beberapa versi yang mengatakan peristiwa yang dikategorikan hoax itu udah pernah terjadi di tahun 1600-an. Itu udah ada kejadiannya. Nah, tapi kata hoax benar-benar dipakai itu pertama kali di sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya berasal dari kata hokus yang berarti mengelabui atau mengibuli atau menipu gitu ya. Teman-teman mungkin bagi yang penggemar Harry Potter itu tahu tuh ada salah satu mantra hokus pokus gitu. Nah, kata hoax sendiri sebenarnya itu singkatan dari hokus pokus. Si hokus ini tadi biasanya kan digunakan kalau misalnya pada zaman dahulu itu pesulap. Misalnya ada pesulap, dia udah setting triknya, punchline-nya itu bagian terakhir, bagian yang memukaunya itu disebut hoax tadi, bagian punchline. Jadi hoax ini juga bersifat kurang lebih kalau kita analogikan sama. Dia itu udah membangun persepsi masyarakat untuk percaya, untuk terpengaruh, untuk terkesima. Padahal apa yang dia saksikan, apa yang dia ketahui dari informasi tersebut
tidak benar adanya, tidak sesuai dengan fakta. Halaman berikutnya, Pak Khalil. Nah, ini mulai dari pertanyaan kita nih. Kira-kira materi atau bidang apa saja sih yang jadi konten hoax? Ayo, teman-teman, sebelum dilanjutkan, berpendapat dulu. Yang pernah menemukan hoax itu kontennya konten apa saja? Vaksinasi. Siapa? Vaksinasi. Vaksinasi. Nah, gimana tuh? Coba cerita. Hoaxnya seperti apa? Oke, boleh berkomentar. Vaksinasi yang berbahaya. Vaksinasi yang berbahaya. Oke. Lagi yang lainnya selain vaksinasi ada lagi? Ini adalah 5 ini adalah menurut hasil survei sebagian besar media survei ini adalah konten atau bidang yang paling banyak dihoaxkan kasus-kasusnya. Dalam kasus-kasusnya pertama itu ada di bidang agama. Nah, kalau di bidang agama kira-kira teman-teman pernah menemui hoax apa saja? Ada nggak yang pernah menemui? Belum ada ya? Nah, saya kasih contoh. Misalnya kita secara general aja tidak menyebutkan agama tertentu, tapi secara umum ada tuh beberapa hoax yang terjadi yang sangat fatal. Misalnya ada kitab suci suatu agama yang kemudian diubah isinya sehingga tidak sesuai dengan isi aslinya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, menguntungkan pihak tertentu agar masyarakat atau umat yang mengikuti dan membaca kitab di kawasan tersebut, di lingkungan komunitas tersebut, akhirnya terpengaruh dengan kitab suci yang palsu ini, yang hoax ini, itu ada kasusnya. Nah, kalau kita menilik, misalnya di agama Islam, kan kita punya yang namanya hadis ya. Nah, hadis itu ada kategorinya hadis syahih, ada yang doif, dan segala macamnya. Itu artinya, sejak zaman dahulu kala, dalam Islam sendiri, itu sangat berhati-hati terhadap informasi yang palsu, sangat berhati-hati terhadap hoax. Kalau teman-teman mempelajari bagaimana riwayat sebuah hadis itu bisa dinyatakan syahih atau dinyatakan doif, nah itu tuh panjang sekali prosesnya. Akan dilihat siapa yang meriwayatkan, dia mendengarkan hadis tersebut tuh dari siapa, apakah langsung dari baginda Rasul atau dari orang lain yang menyampaikan. Nanti dicari lagi orang tersebut dapat informasinya dari siapa dan lain-lain. Nanti ditelisik lagi si periwayat hadis ini punya riwayat pernah berbohong atau tidak, pernah berkhianat atau tidak, melakukan kejahatan atau tidak, silsilah keluarganya, sanadnya segala macam itu diperiksa sedemikian rupa untuk memastikan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu benar, bukan sebuah kebohongan. Itu alhamdulillah untuk teman-teman, bagi kita semua yang beragama Islam, kita sudah punya budaya itu di agama kita. Budaya untuk teliti sekali terhadap informasi yang palsu. Karena mungkin kalau teman-teman mencari informasinya, teman-teman membaca di berbagai sumber terpercaya, teman-teman akan menemukan tuh ada beberapa kayak riwayat hadis-hadis yang ternyata palsu, gitu, ternyata yang dihoaxkan ya. Nah, itu contoh-contoh di bidang agama. Tentu saja di bidang agama ini salah satu bidang yang sangat berbahaya sekali kalau sampai dipercaya begitu saja oleh pemeluk agama tersebut tanpa ada upaya untuk filter gitu, untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Lalu bidang yang berikutnya adalah contohnya bidang politik. Nah, kalau bidang politik, teman-teman ada nggak yang bisa ngasih contoh? Ini Pak, Presiden menjadi 3 periode. Oke, presiden menjadi 3 periode, apalagi? Oke, yang lain ada? Lagi? Oh, Pak. Oke. Ya. Ya, Rekal, silakan Rekal, sampaikan Rekal. Ya, Rekal. Aduh. Nah, itu Pak, tentang demo Pak, demo di itu Pak, demo di aduh nggak tahu lah Pak, nggak tahu. Ya nggak apa-apa ya, Rekal akhirnya menyerah ya, memikirkan demo apa.
Ya, kalau di bidang pemerintah, di bidang perpolitikan itu banyak, baik bidang politik di kita nasional di Indonesia maupun di internasional, kan banyak sekali hoax dan segala macamnya. Misalnya kalau di bidang internasional itu ada berita-berita hoax, misalnya negara tertentu memiliki ini, gitu, negara tertentu memiliki ini, yang ujung-ujungnya nanti mungkin bagi teman-teman yang suka dengan teori konspirasi. Nah, muncul aliran-aliran yang berkonspirasi, berspekulasi bahwasanya begini-begini gitu. Contohnya, misalnya Amerika, misalnya ya, kita kasih contoh. Misalnya Amerika itu punya kerjasama dengan alien di bulan gitu. Bagian gelap bulan itu ada gedung kerjasamanya, ada satelit base-nya, kayak gitu kan. Ada beberapa informasi perpolitikan yang jadinya hoax. Misalnya perang. Yang negara A ingin berperang dengan negara ini, nanti efeknya bla bla bla, banyak sekali. Nah, itu di perpolitikan banyak juga hoax yang membahayakan. Ada juga contohnya yang jadinya merugikan pihak lain. Intinya kalau di dalam dunia politik pasti ada kepentingan. Setiap informasi yang kita dapatkan, kita lihat siapa ya kira-kira pihak mana yang akan kira-kira untung kalau misalnya kita mempercayai informasi tersebut. Pihak mana pula yang akan mengalami kerugian kalau misalnya kita percaya. Itu pasti ada untung, ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Biasanya hoax kalau di dunia politik sangat kontras seperti itu. Berikutnya, di bidang kesehatan, seperti yang teman-teman tadi sampaikan, ada informasi tentang vaksin ya, yang berseliweran kemana-mana, banyak hal lah. Vaksin, kalau misalnya menggunakan vaksin jenis tertentu, merek tertentu, bisa langsung meninggal, misalnya meninggal dunia, dan lain-lain. Kan banyak tuh. Nah, hoax-hoaxnya semacam itu. Akibatnya juga sangat berbahaya. Akhirnya orang enggan untuk vaksin, tidak mau vaksin, dan lain sebagainya. Ini kita lepaskan pikiran kita dari kasusnya ini cuma COVID, enggak ya. Tapi ada banyak sekali vaksin di dunia ini. Ada vaksin-vaksin penyakit lainnya yang ada. Nah, itu juga banyak hoaxnya yang sampai-sampai nanti menyebabkan orang-orang enggan untuk vaksin. Lalu di bidang ekonomi juga ada tentang kadang-kadang ini kasusnya di penipuan investasi ya, dapat informasi hoax nih. Kalau berinvestasi 100 juta di platform ini gitu, nanti teman-teman akan dapat 1 miliar dalam waktu 1 bulan, misalnya gitu ya, contohnya hoaxnya. Nah, ini kan juga sering terjadi. Kadang-kadang banyak yang menjadi korban penipuan dari orang-orang seperti ini. Lalu ada juga hoax etnis. Hoax etnis ini juga sangat berbahaya karena bisa menyulut perpecahan di antara etnis. Kita tahu kalau misalnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya sekali dengan etnisnya, banyak suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, tapi tiba-tiba ada yang melabeli nih, kalau suku tertentu begini, suku ini begini, suku ini begini. Kadang-kadang label-label tersebut membuat kehidupan dalam tataran masyarakat itu tidak bisa damai, tidak bisa rukun, tidak bisa saling percaya gitu ya. Itu yang parah. Ada yang punya contohnya tidak kalau yang tentang etnis ini? Kayak yang ini ya Kak, apa yang Pak. Yang calon legislatif ya, yang dia tidak lolos, terus dia bilang di Kalimantan itu tempat jin buang anak. Oh, yang kemarin ya? Iya Kak. Ya, itu sebenarnya agak berbeda sih informasinya. Itu kan lebih ke arah ujarannya. Dia melabeli bahwasanya area tersebut merupakan tempat jin buang anak gitu ya. Nah, itu bukan terkait dengan hoax yang disebarkan tentang fitur tertentu. Ini kasih contoh. Misalnya ada yang bilang bahwasanya orang Padang itu udah pasti pelit. Padahal kan enggak. Banyak kok orang yang bersuku Minang, orang Padang itu yang dermawan, yang suka berbagi, dan lain-lain. Kan banyak tuh. Nah, ada juga yang bilang orang Batak itu pasti galak banget, pasti preman banget. Padahal tidak sedikit juga orang Batak itu yang tutur katanya lembut, sikapnya santun, kemudian ulas asih terhadap sesama. Nah, seperti ini nih. Ada kasus-kasus tertentu yang menyebabkan efeknya tuh buruk sekali. Misalnya gara-gara seperti tadi, teman-teman percaya langsung nggak mau temenan sama yang etnis tersebut, gitu. Langsung nggak mau percaya bekerja sama dengan etnis tertentu. Nah, itu kan tidak baik.
Itu bisa menyulut perpecahan. Selanjutnya, Pak Holil. Nah, berikutnya kita akan berpikir wujud dari hoax ini apa saja sih wujudnya. Halaman berikutnya, Pak Holil. Nah, pada umumnya yang ditemukan di masyarakat, yang ditemukan di mana-mana itu rata-rata wujudnya ini yang ditampilkan. Ada 5 bentuk secara umum ya, secara umum. Yang pertama itu teks atau narasi. Nah, teks atau narasi ini mulai dari teks pesan singkat ya, pesan singkat mungkin melalui media SMS, pesan grup chat misalnya di WhatsApp dan lain sebagainya, sampai dengan narasi yang berupa artikel. Bahkan ada artikel yang panjang yang terlihat sangat-sangat mudah untuk kita percaya ketika membaca artikel itu, tapi ternyata informasinya justru hoax. Yang berikutnya adalah gambar ya, gambar atau foto yang kadang-kadang tuh gambar, foto dipasang di titik tertentu, lalu dibikinlah judulnya sesuatu yang mengerikan. Padahal gambar tersebut belum tentu relevan sama judulnya. Kadang-kadang gambar tersebut tidak nyata, gambar tersebut merupakan editan, rekayasa digital. Karena zaman sekarang itu kan gampang sekali untuk merekayasa digital ya. Berbicara tentang rekayasa digital, sebenarnya penggunaan filter di platform sosial media kita, penggunaan filter kayak awalnya dulu kan dari Snapchat ya, kalau teman-teman mengikuti dari Snapchat, kemudian sekarang itu sudah semuanya ada filter TikTok lah, Instagram lah gitu. Nah itu juga termasuk hoax kalau kita kalau disalahgunakan gitu, bisa berbahaya karena nanti wajahnya bisa dikasih filter tertentu, ada tambahan informasi apa, sehingga menyebabkan orang salah menangkap tersebut. Nah, foto-foto ini, gambar-gambar citra visual, ini juga merupakan bentuk hoax. Berikutnya ada video. Kalau yang video biasanya pasti kontennya itu si produsen hoaxnya itu sudah sangat niat karena sampai memproduksi video. Ada video yang bentuknya visual, informasi visual, grafis, dan segala macam berupa data yang ternyata datanya dimanipulasi, datanya palsu. Ada juga video misalnya yang dipotong sepenggal, yang dipotong sebagian kemudian disebarkan sehingga membuat orang salah paham karena tidak utuh videonya, konteksnya tidak dapat. Nah, jadi itu langsung menyulut kegaduhan dan segala macam. Lalu ada meme ya. Meme ini juga sering berseliweran kemana-mana, tapi untungnya meme itu lebih mengarah banyak ke humor, bercandaan, dan lain-lain. Nah, cuma memang ada beberapa meme yang jadinya dikategorikan hoax karena menyinggung terhadap sesuatu yang agak sensitif. Berikutnya ada media massa. Ini adalah hoax yang paling berbahaya di antara seluruh jenis-jenis bentuk lainnya. Karena kalau media massa sudah pasti ada publik, ada massa yang membaca, menonton, atau menyaksikannya, atau yang mengaksesnya. Informasi ini diterima dan dapat diakses oleh orang banyak. Kadang-kadang, teman-teman jangan salah, ada media massa terpercaya loh yang menyebarkan hoax. Itu pernah ada kejadian, kalau kakak tidak salah dulu itu di Amerika, di kota New York khususnya, itu ada sebuah surat kabar yang namanya itu The New York Sun, kalau nggak salah ya. Nah, itu hanya beroperasi, kalau kakak tidak hilap, dari tahun 2002 sampai 2008. Ini kalau tidak hilap. Kenapa dia tutup di 2008? Karena media tersebut terbukti pernah memproduksi berita yang betul-betul hoax, yang menggemparkan dan membuat kegaduhan lah di sana. Seperti itu. Jadi belum tentu kalau misalnya kayak kita sekarang kan teman-teman tahu kita ada media cetak ya. Kita ada sekarang itu media cetak berupa koran, majalah, kemudian buletin. Kemudian kalau kita juga ada media televisi, media elektronik ya berupa radio, televisi, internet, ada YouTube, ada segala macam lah, ada TikTok dan lain-lain. Nah, media-media ini tuh bisa saja menyebarkan banyak sekali video-video hoax kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi, Pak Holil. Nah, gimana cara kita untuk menghadapi hoax? Nah, sebelum kakak yang kasih tipsnya, kira-kira kalau versi kalian ketika menghadapi hoax itu seperti apa? Kalian menerima informasi hoax, kalian harus gimana? Ayo, teman-teman berpendapat, silakan. Oke, dengan siapa ini?
Membacakan informasi yang sebenarnya terlebih dahulu. Rafael ya, Rafael. Oke. Ada yang ngetik Cuek dan di chat ya, memberikan Aurel juga. solusi, Pak. Gimana? Rachel gimana? Cuek dan memberikan solusi, Pak. Mencoba untuk memberikan solusi. Dia cuek. Gimana? Tadi mikrofonnya sempat mute baru. Cuek dan memberikan solusi, Pak. Oh ya, oke, baik. Yang lainnya ada lagi? Kalau menurut saya stop sharing sih. Stop sharing ya. Oke, ada yang bilang stop untuk menyebarkan, ada yang jangan mudah percaya dan lain-lain ya, mencari sumber dan lain-lain. Ya, kita bahas satu-satu. Ini kalau kakak secara umum tuh ada 5 tips lah secara umum sekali. Kita lanjut Pak Aulil. Nah, ini teman-teman. Yang pertama, kan gini, ketika kita mendapatkan informasi, kita itu tidak langsung tahu informasi itu hoax atau bukan. Kan gitu ya. Kita misalnya dapat broadcast gitu dari media sosial atau dari WA dan lain-lain, atau ada yang posting di grup gitu ya. Kita kan ketika pertama kali mendapatkan informasi, kita belum tahu nih ini hoax atau bukan ya. Yang pertama, ini ciri-ciri hoax sekali. Hati-hatilah dengan judul yang provokatif. Nah, kita harus waspada nih, kalau dari judulnya aja udah aneh nih, udah provokatif, maka kita wajib untuk curiga, jangan-jangan ini tuh hoax. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh, ada sebuah judul yang dulu bilang, waspada, virus corona itu bisa menyebar lewat game Free Fire. Nah, ini meskipun kita bisa senyum-senyum ya, pada ketawa-ketawa ya dengan membaca beritanya, tapi percayalah, informasi seperti ini ketika dimuat di sebuah media, itu ada saja yang percaya, ada saja yang jadi korbannya. Sehingga kemudian muncul paranoid yang berlebihan terhadap corona. Katanya begini bisa ketularan, begini bisa ketularan, kayak gitu. Akhirnya orang-orang hidup dalam ketakutan, kegaduhan, dan kebingungan. Lalu ada contoh berikutnya, judulnya adalah Belajar Tatap Muka Resmi Januari 2021. Anak wajib swab test sebelum masuk sekolah. Nah, ini informasinya dulu sempat tersebar seperti ini, padahal itu tidak terjadi di tahun 2021 silam. Ya, nggak ada seperti itu. Nggak ada teman-teman disuruh datang ke sekolah, tapi sebelum masuk sekolah itu harus di swab test terus gitu ya. Kan gempor juga ya, setiap hari teman-teman harus di swab test, kasihan gitu. Nah, ini informasi yang sudah diverifikasi sebagai hoax oleh Kominfo, jadi resmi. Kita lanjut ke halaman berikutnya, Pak Aulil. Nah, ini lagi. Tips yang kedua adalah cermati alamat situs. Nah, ini contoh yang biasanya dapat di SMS nih. Nggak tahu teman-teman pernah dapat atau tidak. Biasanya, kadang-kadang ada saja nomor tidak jelas yang SMS ke kita, yang bilang kita itu memenangkan sejumlah hadiah lah. Entah itu berupa uang, entah itu berupa mobil, entah itu berupa benda-benda berharga lainnya. Seperti yang contoh yang ditampil di depan teman-teman semuanya, itu ada sebuah SMS. Jadi SMS-nya berisi berkah Ramadan. Selamat, nomor Anda resmi M dapat hadiah cek 100 juta dari PT M Kios katanya dengan PIN sekian-sekian. Lalu dikasih hubungi gitu, nomor yang berbeda dengan yang mengirimkan SMS ke kita. Lalu ada untuk info, klik ke link berikut ini. Nah, kan selalu ditampilkan seperti itu, kalau sekilas kayaknya meyakinkan sekali. Kalau kita nggak cermat, kadang-kadang tuh meyakinkan sekali. Nah, tapi kalau kita bisa mencermati dengan baik, biasanya linknya, tautan yang diberikan, itu pasti tidak benar. Misal, dia mengatasnamakan hadiah dari bank misalnya ya, dari Bank Syariah Indonesia misalnya, memberikan hadiah sekian-sekian gitu. Tapi web yang dikasih, tautan link yang diberikan itu pasti tidak pas dengan tautan resmi bank tersebut gitu. Sama seperti misalnya ada hadiah dari Telkomsel misalnya ya. Nah, Telkomsel ngasih hadiah bla 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 gitu, Anda pemenang undian. Nah, tapi ternyata di tautannya, di linknya pasti bukan yang mengarah ke webnya Telkomsel. Namun kadang-kadang ada beberapa orang yang jadi korban hoax seperti ini, kurang telitinya, dia klik tautannya tuh dia klik.
dan dia lihat tampilannya meyakinkan, karena kan orang yang bikin hoax ini sudah sangat niat ya, udah sangat niat dijadikan mata pencahariannya gitu, bisa menipu orang banyak, bisa dapatin uang. Dibuatlah sedemikian rupa, akhirnya mirip sekali dengan web Telkomselnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di barnya, di bar tempat menuliskan linknya itu tautannya, itu tuh pasti ada yang salah, ada yang janggal, tidak sama dengan laman aslinya. Jadi teman-teman sekalian itu kalau menerima yang seperti ini harus teliti dengan seperti itu. Karena biasanya kan kalau misalnya kita dibilang dapat hadiah, entah itu mobil, entah itu sejumlah uang, biasanya nanti dibilang, Bapak Ibu mohon maaf, tapi hadiah ini pajaknya ditanggung oleh Bapak Ibu, pajaknya ditanggung pemenang. Jadi Bapak Ibu untuk pengurusan pajaknya harus kirim uang dulu ke kami sejumlah sekian. Nah ini kalau misalnya orang yang langsung happy ya, dia merasa dia memenangkan, wah dapat mobil nih, wah dapat uang 100 juta nih, langsung happy, tiba-tiba melakukan itu, dia transferlah uang ke nomor tersebut. Akhirnya dia jadi korban penipuan, karena sudah pasti uang itu tidak akan kembali dan hadiahnya juga tidak akan sampai ke tangan si orang yang memberikan hadiah tadi. Itu kasihan sekali, banyak korban-korban tersebut. Kebanyakan selama ini yang masuk ke berita itu korbannya ibu-ibu ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya nanti ibunya yang nerima seperti itu, teman-teman harus bisa jadi pagar nih. Jangan mudah percaya mama gitu, jangan mudah percaya. Kita teliti dulu yuk, kita periksa dulu yuk. Kita nggak apa-apa berharap jangan-jangan ini benar, nggak apa-apa. Tapi teliti dengan cermat terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan selanjutnya terhadap hal tersebut. Ya, lanjut lagi Pak Holil. Nah, berikutnya ini kita periksa faktanya. Misalnya kita dapat kadang-kadang tuh ada hoax yang berupa informasi kesehatan atau informasi apapun itu. Yang paling sering itu tentang obat-obatan dan kesehatan ya. Ada yang mengatakan nih, nanti informasinya bilang virus corona itu bisa mati karena terkena sinar matahari. Efeknya apa? Semua orang berjemur gitu ya. Sakit, berjemur, sakit, panas-panasan. Udahlah berjemur aja nih. Dari pagi sampai siang, sampai gosong kulitnya berjemur. Kalau pagi masih oke lah, masih ada manfaatnya, ada faedahnya karena baik untuk kesehatan juga ya. Tapi kalau misalnya nanti mikirnya pengen cepat banget sembuh, berjemur sampai siang-siang, yang jadi apa? Yang jadi malah tambah lebih sakit kayak gitu. Nah, faktanya virus corona itu baru mati itu kalau suhunya mencapai 56 derajat Celcius. Pertanyaannya, suhu cahaya matahari yang sampai ke tubuh kita nyampe nggak ke suhu itu? Enggak. Nah, jadi berjemur itu tidak bisa menyembuhkan corona atau mematikan virus corona. Yang bisa dilakukan memang kalau berjemur pagi-pagi kan sehat ya. Sehat, memberikan vitamin untuk tubuh. Tapi bukan berarti membunuh virus coronanya. Ini salah. Nah, ini yang kakak kasih contoh ini adalah PPID RSUD Provinsi NTB yang membuat. Jadi masyarakat di sana tuh biar tidak salah kaprah. Lalu contoh berikutnya adalah ada yang mengatakan bahwasanya orang yang bergolongan darah O itu lebih rentan terinfeksi virus corona. Padahal faktanya orang yang bergolongan darah apapun itu bisa terinfeksi virus corona kok, nggak cuma yang darah O aja. Kan kalau misalnya orang percaya nih, oh orang yang bergolongan darah O itu paling rentan, paling gampang untuk terkena virus corona ya. Aku kan bukan O, aman lah, aku nggak usah patuh aja sama protokol kesehatan. Toh aku nih agak lebih kebal nih ketimbang yang darah O kayak gitu. Nah itu efek yang satu. Efek kedua gimana yang teman-teman berdarah O? Jadinya takut, jadinya nggak mau keluar rumah sama sekali, nggak mau berinteraksi sama orang lain sama sekali, karena mikir dirinya yang paling rentan. Nah informasi-informasi seperti ini tuh menyesatkan dan bikin gaduh teman-teman. Selanjutnya Pak Holil. Nah, ini ada contoh lagi soal tadi ya, kan kakak bilang ada bentuk-bentuknya itu foto, video, dan segala macam. Cek keaslian foto. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama, ini tuh sempat viral, foto ini, dan sempat bikin heboh. Ada pilot yang selfie sambil menerbangkan pesawat. Nah, setelah ditelisik dengan seksama, ternyata foto aslinya bukan demikian. Foto aslinya justru pesawat itu masih parkir lah, masih belum jalan di bandara ya, di airport, dan dia selfie kayak gitu. Lalu kemudian foto ini disalahgunakan, diedit seolah-olah sedang berada di atas awan, sedang terbang. Kan ini informasi yang salah ya, nggak bagus.
Dan ini tuh bisa bikin masyarakat jadinya kayak pembodohan gitu. Masa iya sih pesawat yang sambil terbang dengan kecepatan yang demikian, kecepatan pesawat bisa-bisanya kita buka jendela yuk, buka kacanya, bisa selfie. Kan tidak mungkin gitu. Nah, tapi sebagian mungkin ada beberapa teman-teman kita yang akses terhadap pengetahuan, ilmu pengetahuannya lebih terbatas, akses terhadap pendidikannya lebih terbatas, melihat gambar seperti ini bisa langsung mudah percaya. Nah, ini kan bahaya, teman-teman. Kita lanjut lagi, Pak Holil. Nah, teman-teman, selain 4 tadi ya, cara untuk menghadapi hoax, teman-teman sebenarnya bisa juga ikut ke grup diskusi anti hoax. Jadi teman-teman, untungnya kalau misalnya teman-teman ikut ke grup-grup seperti ini, teman-teman akan sangat update gitu terhadap hoax-hoax terbaru. Apa aja sih? Mungkin kan jadinya hoax itu kalau kita sudah tahu informasi tersebut hoax, justru lucu ke kita. Ah, ini kan hoax. Ah, ini kan nggak benar. Nah, kalau misalnya kalian ikutin grup-grup itu teman-teman bisa jadi lebih tahu. Bahkan teman-teman ketika mendapatkan informasi bisa langsung share dulu ke grup itu untuk tanya, mohon bantuannya Bapak-Bapak, ini benar tidak ya informasinya, akurat tidak ya gitu. Misalnya Balkis ya mendapatkan informasi tertentu atau Farel dapat informasi tertentu. Nah, itu bisa langsung nanya ke grupnya, teman-teman ini informasinya benar atau tidak ya? Jangan-jangan ini hoax gitu. Nah, pasti member dari grup tersebut langsung dengan sukarela gitu bantu untuk survei, oh ternyata ini hoax. Jadi nanti bisa disebarkan, teman-teman bisa bantu menyebarkan, ini jangan dipercaya ya, ini informasinya hoax. Nah, selain menambah silaturahmi, selain untuk kita juga jadi lebih aman, jadi ada amal jariahnya juga, menyelamatkan orang lain. Kalau kita menyebarkan informasi, kita menyebarkan informasi bahwa informasi tersebut adalah hoax gitu ya, bukan informasi hoaxnya yang kita sebarkan. Jadi kita memberitahukan bahwasanya oh yang ini informasinya ini hoax, jangan percaya gitu. Jadi banyak faedahnya. Nah, intinya dari segala yang sudah disampaikan, poin 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi, yang paling penting adalah kita semua itu melek terhadap sumbernya yang paling penting. Jadi informasi apapun yang kita dapatkan, kita tahu sumbernya dari mana. Karena tidak jarang juga zaman sekarang kan teman-teman bilangnya Mbah Google itu adalah serba tahu gitu ya. Apa-apa nanya Google, apa-apa nanya Google. Cara bikin ini nanya Google, cara masak ini nanya Google, cara mengerjakan tugas ini juga nanya Google. Nah, kemudian muncullah di Google itu berbagai macam laman tempat kita untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan kita tadi. Nah, teman-teman jangan salah, tidak semua laman tersebut dikelola oleh pengelola yang terpercaya. Jadi sumbernya itu penting sekali untuk dipastikan sumbernya ini terpercaya atau tidak. Nah, ini tadi ada tambahan tuh dari Bu Laili ya, titipan. Ternyata kemarin Bu Laili sempat menerima informasi seperti yang teman-teman saksikan sekarang tentang informasi kesehatan nih. Coklat dan mie instan tuh yang pertama. Yang kedua, minum air dingin usai makan itu bisa memicu kanker gitu ya. Kemudian vaksin HPV menyebabkan menopause. Makan ayam dan ceker ayam bisa picu kanker. Langsung ada bilang menusuk jari dengan jarum itu adalah cara pertolongan pertama pada penderita stroke. Nah, informasi ini kalau misalnya dipercaya, ditelan mentah-mentah oleh kita semua, pasti langsung melakukannya ya, langsung praktik, tusuk jari gitu, makan sayap sama ceker ayam gitu. Nah, ini pentingnya kita untuk menelisik lebih jauh, cari informasi yang benar atau tidak, terbukti atau tidak informasi seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman nyari di Google pun ya sumbernya itu belum tentu pengelolanya itu benar kan kadang-kadang. Jadi kayak teman-teman mencari informasi khasiat buah apel misalnya. Nah, khasiat buah apel ada aja tuh netizen misalnya. Saya pun juga bisa menulis sembarangan gitu. Khasiat buah apel bisa begini di web sendiri, di blog sendiri. Tapi apakah informasi tersebut akurat? Apakah benar? Nah, belum tentu. Itu pentingnya kita untuk memilih sumber yang tepat. Kalau sumber kesehatan, percayailah yang dari pakar kesehatan. Entah itu dari dokter, entah itu dari dinas kesehatan, entah itu dari ilmuwan yang memang jelas
latar belakangnya. Informasi apapun itu, teman-teman harus menelisik dengan baik sumbernya, ya. Yang penting adalah sumbernya, sumber utamanya. Gambaran besarnya tentang hoax, saya pikir sudah sangat tergambar kepada kita semuanya, pada teman-teman semuanya. Kita nanti lanjut lagi ke sesi diskusi. Sekian, Pak Holil. Masya Allah ya teman-teman, sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Kak Herima. Kemudian silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Herima? Boleh tekan tombol raise hand-nya teman-teman. Oke, kepada Bapak Dedi, silakan aktifkan mic-nya, Pak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa ya, Kak Herima ya. Ini kita harus banyak curi ilmunya nih dari Kak Herima nih. Iya, dia live. Ya. Untuk pertanyaan, Dia ngajarin bisnis gitu. saya mau nanya nih untuk kita sharing-sharing aja. Hoax ini sama mitos beda nggak ya? Atau ada persamaan? Atau gimana kita bedain, oh ini hoax atau mitos? Karena biasanya kalau di masyarakat kita ini info yang seperti itu ada yang dibilang mitos, ada yang dibilang hoax. Nah, kurang lebih seperti itu. Antara mitos sama hoax. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Oke, silakan langsung dijawab saja Kak Herima. Langsung ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Dedi Anggriawan yang sudah bertanya dan menanggapi tadi terkait hoax sama mitos. Sebenarnya kalau kita berpatokan pada definisi secara kita plek-plekan ya, kita plek-plekan berpatokan pada definisi. Kalau di dalam KBBI itu kan dibilang hoax itu adalah informasi bohong, informasi palsu. Nah, jadi apapun yang bentuknya informasi palsu bisa kita kategorikan ke dalam hoax. Tapi ada sedikit perbedaan antara mitos dan hoax, teman-teman. Dari level bahayanya, sebenarnya itu level hoax ini jauh di atas mitos. Kenapa? Karena begini, kalau mitos, kebanyakan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Ya kan? Mitos itu sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Misal di masyarakat adat tertentu bilang anak gadis jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodohnya. Generasi sekarang itu susah mau langsung percaya seperti itu, ya kan? Nah, tapi kalau hoax justru biasanya hoax itu sangat gampang untuk dipercaya. Kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak benar-benar menelisik lebih jauh, akan sangat berbahaya dan kita nanti percaya-percaya aja dengan informasi tersebut. Kira-kira gitu perbedaan antara mitos sama hoax. Jadi kalau kayak mitos itu lebih di masyarakat biasanya sudah mengakar turun-temurun, tapi mulai orang-orang sadar sendiri seiring dengan pendidikan yang didapat, pengetahuan yang didapat, bertambahnya wawasan, secara otomatis tanpa perlu dibantah, mitos itu dilupakan, nggak dipercayai lagi oleh generasi yang lebih teredukasi, yang lebih modern lah istilahnya. Nah, tapi kalau hoax justru kadang-kadang itu informasinya kayaknya meyakinkan sekali. Akhirnya kayak contoh sampai sekarang ya, itu yang masih dikategorikan kalau misalnya kalau kata orang dunia kesehatan, kalau dokter medis, kayak hewan tertentu yang bisa jadi obat segala penyakit. Nah, akhirnya efeknya kasihan hewan tersebut. Diburu, dibunuh, untuk dijual belikan secara mahal. Padahal khasiatnya masa iya sih ada obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit di satu obat aja? Kan itu enggak. Dan kalau ternyata ini enggak cuma hewan, kadang-kadang ada tuh obat herbal ya yang ditawarkan. Katanya obat herbal ini bisa menyembuhkan bla bla bla, segala macam. Bisa menyembuhkan tumor tanpa operasi dan segala macam gitu ya. Sampai orang-orang nyari, kadang-kadang bersedia bayar mahal. Nah, efeknya hoax seperti itu, orang itu mengupayakan sesuatu yang tidak sejalan dengan medis. Kalau benar tuh barang-barang herbal atau hewan-hewan tersebut punya hasil yang sama, kenapa para dokter, para ilmuwan yang meneliti tidak menggunakan itu di dunia medis, di pengobatan medis? Nah, itu yang perlu ditanyakan kembali ke kita. Jadi mungkin kalau misalnya tadi menyimpulkan pertanyaan Pak Dedi, hoax sama mitos ini kayak masih saudaraan lah dia, tapi nggak mirip-mirip kali. Kembar tapi dia nggak kembar mirip lah gitu. Nggak serupa. Nggak serupa. Oke, bagaimana Pak Dedi, sudah terjawab?
Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih Kak Herima. Sama-sama, Oke, Pak. terima kasih Pak Dedi. Kemudian teman-teman ini ada Kak Harima, ada pertanyaan dari live YouTube dari kelas 9 juara SMP Islam The Green Camp. Kak izin bertanya, provokatif itu maksudnya apa ya? Oke, provokatif itu maksudnya apa? Nah, teman-teman, ini sambil karena tadi kan Pak Holil bilang yang paling baru itu di 2015 saya duta bahasa. Jadi sambil promo sedikit lah ya. Nah, untuk memahami suatu kata yang masih asing di kita, cara gampangnya adalah kita melihat di kamus. Artinya apa? Nah, kalau kita, teman-teman, sekarang itu sudah dimudahkan ada kamus daring, kamus online, namanya KBBI versi 5, terbitan resmi dari Kemendikbud. Nah, itu adalah KBBI yang paling lengkap, yang paling baru yang kita punya. Misalnya teman-teman ketik tuh provokatif gitu, provokasi, nanti itu muncul dan dijelaskan artinya. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau secara gampang untuk dipahami, dalam bahasa yang awam, provokasi itu mirip dengan hasutan, ajakan, hasutan yang membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Kita terprovokasi untuk melakukan sesuatu. Kita terpanggil untuk melakukan sesuatu oleh informasi tersebut. Untuk misalnya ada yang bilang gini, sempat terjadi ini belum lama kalau kalian sempat menyimak berita, ada 2 desa yang berkonflik sampai akhirnya bakar-bakaran, bunuh-bunuhan, tawuran antar kampung, antar desa. Nah, ini kan kadang-kadang jangan-jangan dari provokasi tadi. Misalnya ada seseorang yang menyebarkan hoax, bilang di kampungnya, tahu nggak sih, kampung sebelah itu bilang kampung kita ini semuanya itu sama aja kayak tit gitu ya, disensor kayak binatang apa gitu ya. Jadi mereka langsung panas, terprovokasi, tersulut. Nah, untuk kok kurang ajar nih desa sebelah nih, kita serang aja yuk gitu. Nah, jadi tindakan provokasi adalah tindakan kita menghasut, mengajak mengakal-ngakali orang untuk tergerak melakukan sesuatu. Biasanya selalu saja identik provokasi itu dengan yang berujung pada tindakan yang sifatnya violence gitu, kekerasan. Biasanya seperti itu. Akhirnya orang turun demo, lalu demonya anarkis ya, demonya kasar, demonya melakukan tindakan-tindakan kekerasan kayak gitu. Itu gara-gara terprovokasi oleh sesuatu. Pernah dulu kejadian, ini kakak dulu di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang ya sekolahnya. Nah, jadi waktu sekolah dulu tuh pernah di tahun sekitar 2008 atau 2007 kalau nggak salah, ada turnamen sepak bola di Kota Tanjung Pinang. Nah, di turnamen sepak bola ini, turnamennya sempat dijeda, dihentikan pelaksanaannya gara-gara SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 itu tawuran. Setelah ditelisik, penyebab tawurannya itu sepele. Penyebabnya adalah ada siswa yang menyebarkan hoax lah tentang lawan lah istilahnya. Itu kalian tuh dibilang begini-begini, nggak ada skillnya dan segala macam lah. Akhirnya jiwa muda tadi tersulut sampai terprovokasi untuk berantem kayak gitu. Mudah-mudahan itu cukup menjawab. Oke, lanjut dari kolom YouTube juga Kak. Lalu perayaan Valentine itu hoax atau bukan? Kemudian cara mengeceknya bagaimana? Baik. Terkait perayaan Valentine. Gara-gara ini bulan Februari ya. Teman-teman di sini ada yang merayakan Valentine? Nggak ada. Ini nggak ada gara-gara diawasi Pak Holil aja nih, jangan-jangan ya. Padahal ternyata udah beliin coklat semuanya ya. Beliin bunga. Ya, jadi kalau ditanya perayaan Valentine itu hoax atau tidak, jawabannya adalah tidak sebenarnya. Karena perayaan Valentine itu budaya yang nyata, yang real adanya, tapi bukan budaya kita. Pertanyaannya, kita haruskah ikut-ikutan dengan budaya orang lain? Haruskah kita ikut-ikutan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yang tidak sesuai dengan kultur kita, yang mencederai akidah kita? Kan jangan gitu. Kalau misalnya bertanya perayaan Valentine itu dilaksanakan oleh orang lain di luar sana, iya atau tidak? Jawabannya iya. Jawabannya memang dilaksanakan oleh mereka. Terkait sejarah awal pelaksanaan Valentine-nya itu ada beberapa versi. Ada beberapa versi, nanti teman-teman silakan cari sendiri, karena kalau diceritakan satu-satu itu panjang-panjang tuh. Versi-versi sejarah awal pertama kali Valentine itu dilaksanakan lah, dimunculkan. Nah, jadi
kalau ditanya hoax atau tidak, itu jawabannya sebenarnya tidak, karena ada yang merayakannya. Memang ada kaum yang merayakannya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bukan termasuk kaum yang merayakan Valentine, karena tidak sesuai dengan ajaran kita ya. Begitu. Oke, semoga terjawab ya kepada penanya kelas 9 juara. Kemudian lanjut nih Kak Herima. Assalamualaikum Kak. Bagaimana cara memberitahu kepada orang yang ngeyel kalau berita itu hoax? Gimana Pak Holil, sorry? Bagaimana cara memberitahu kepada orang yang ngeyel kalau berita itu hoax? Oke. Cara untuk memberitahu kepada orang yang ngeyel bahwa berita itu hoax ya. Cara yang paling mudah sebenarnya, cara yang paling sebenarnya susah-susah gampang lah, karena kita harus mencari nih. Kalau teman-teman ingin mengatakan memberitahu teman kalian yang ngeyel terhadap sebuah informasi yang hoax, teman-teman harus rela untuk bekerja keras mencari berita fakta, berita aslinya. Jadi teman-teman bisa menunjukkan ini loh yang asli, ini yang hoax. Dulu saya ingat tuh, kalau teman-teman search ya, ini pernah ada berita di salah satu koran yang dihack. Korannya ini koran terpercaya, kalau tidak salah Harian Kompas atau apa ya gitu, koran besar yang berita daringnya, yang terbit secara daringnya itu dihack kemudian diubah oleh hacker tersebut, oleh peretas tersebut. Aslinya kalau tidak salah gini, pada saat itu Jakarta gubernurnya masih Pak Ahok. Kalau tidak salah headline aslinya, judul aslinya adalah Pak Ahok itu berkata, apa menurut kalian kami ini main-main mau bangun masjid, kami serius loh kayak gitu. Nah, tapi diedit oleh hackernya seolah-olah kalau Pak Gubernur waktu itu, Pak Ahok pada waktu itu benar-benar tidak mau sama sekali untuk membangun masjid kayak gitu. Jadi diubah datanya. Sempat juga situs KPU, situs penghitungan suara kita itu sempat dihack dan diubah ya, informasinya jadi hoax. Yang awalnya informasi beritanya tim KPU sudah siap untuk melakukan penghitungan suara, diubah oleh hackernya, oleh peretasnya, KPU sudah siap untuk melaksanakan penghitungan domba. Kan itu jauh sekali untuk dibaca. Jadi kalau misalnya media online itu kadang-kadang kendalanya adalah bisa diretas, bisa diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, orang-orang jahat. Nah, teman-teman kalau untuk ngasih tahu teman-temannya yang ngeyel tadi, ya harus kasih pembandingnya. Ini loh yang aslinya, ini yang bohongnya. Kayak contohnya tadi kan ada tuh gambar yang pesawat, selfie di pesawat. Misalnya ada yang bilang asli kok, asli gitu. Teman-teman tunjukkan, ini loh foto aslinya, yang itu salah loh. Seandainya setelah dibegitukan teman-temannya masih ngeyel, ya sudah, doakan saja semoga hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat Zoom ya, Kak Herima. Ya. Assalamualaikum, saya Gibran dari kelas 8 Hafiz, izin bertanya. Apa yang harus dilakukan jika hoax yang kita terima sudah terlanjur di-sharing? Oke, syukron. Seperti itu, Kak Herima. Baik. Ya, kadang-kadang kalau ada informasi yang kita dapatkan itu sifatnya penting, urgent, menurut kita kayaknya kita harus ikut menyebarkan ini deh gitu. Kadang-kadang kita tergesa-gesa untuk menyebarkan kembali. Karena kita kan niatnya baik ya, kita pengen orang lain tahu juga informasinya. Tapi ternyata informasi itu hoax. Kalau itu sudah terjadi, teman-teman bisa sebarkan kembali permohonan maaf teman-teman, informasi yang tadi sebelumnya saya sebarkan itu ternyata hoax. Saya mohon maaf karena kurang teliti dan terlanjur menyebarkannya. Jangan dipercaya ya, dan kalau teman-teman sudah terlanjur menyebarkan ke orang lain, mohon diinformasikan juga ke orang tersebut. Selain teman-teman, misalnya pakai broadcast yang teman-teman sebarkan, kalian broadcast lagi ke grupnya, dan bikin juga lah status di media sosial. Misalnya ada di status WA, di status Instagram, sehingga lebih banyak orang bisa mengetahui bahwasanya informasi tadi itu hoax. Itu teman-teman salah menyebarkan. Intinya kita mungkin pada satu titik tertentu nggak terhindar untuk jadi penyebar hoax juga secara tidak sengaja. Tapi penting untuk kita mengakui bahwasanya kita salah dan mohon maaf karena kita terlanjur menyebarkan gitu. Oke, semoga terjawab Bang Gibran ya. Lanjut ke pertanyaan dari Raikal. Kak, benar ya kalau habis makan langsung tidur bakalan gula atau diabetes?
Kalau habis makan langsung tidur bakalan diabetes gitu, Kak. Nah, agar kalian semuanya terlatih untuk mencari informasi yang akurat, coba deh cari tahu penyebab diabetes apa saja sih gitu. Jadi informasi ini nanti akan runtuh dengan sendirinya kalau ternyata tidak ada penyebab diabetes itu dari tidur setelah makan. Tapi sebenarnya kalau perutnya masih terlalu kenyang, tidak hanya menghindari dari diabetes ya teman-teman, tapi sebenarnya teman-teman itu memang kurang baik untuk kesehatan kalau baru makan langsung tidur gitu. Jadi kasih waktu sebentar untuk perutnya, untuk makanannya itu dicerna sedikit oleh perutnya baru tidur. Biasanya dipesankan sedemikian. Tapi kalau sampai langsung menyebabkan diabetes, nah teman-teman silakan telisik lagi lah, cari info lagi, itu benar atau tidak gitu. Karena saya takut nih mau menjawab secara pasti karena bukan orang kesehatan, bukan dokter, bukan medis ya. Siapa tahu nanti teman-teman punya akses ke para dokter, mungkin narasumber berikutnya dari bidang kesehatan tuh bisa tanya langsung. Itu hoax atau tidak sih gitu. Sebenarnya cari sendiri juga bisa dapat jawabannya, tapi lebih asik, lebih bagus kalau yang menjawab itu sesuai bidangnya, kompeten dengan apa yang dia jawab. Gitu Kak Aulil. Oke, itu jawaban dari Kak Herima untuk Rekel ya. Rekel, silakan nanti tanyakan kepada ahli kesehatan. Lanjut dari Nayaka, kelas 8 Hafizoh. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Afwan, tidak sesuai topik nih Kak. Kak Herima waktu itu yang jadi moderator di acara Bengkel Menulis Berita ya? Gimana Kak? Kurang jelas? Boleh diulangi? Kak Herima waktu itu yang jadi moderator di acara Bengkel Menulis Berita ya? Oh, pertanyaannya gitu. Ya. Iya, betul. Betul Kak Nayaka jawabannya. Kak Herima. Kemudian ada lagi pertanyaan dari kelas 8 Hafiz. Ingin bertanya, apa saja sumber berita yang paling terpercaya di internet, Kak? Ya, Kak Aulil sebelumnya izin saya ganti perangkat, soalnya HP yang tadi sudah low bat, sudah mau habis baterainya, jadi saya ganti perangkat dulu ke sini. Tadi pertanyaannya sumber di internet ya, yang paling terpercaya itu apa? Terpercaya. Iya, baik. Nah, teman-teman, kalau berbicara yang paling terpercaya, itu adalah sumber kita kaitkan antara informasi yang diberikan dengan pemberi sumbernya. Seperti yang sebelumnya kakak sampaikan, kalau info kesehatan, yang paling bagus untuk menjawabnya siapa? Pasti dokter, dinas kesehatan. Kalau misalnya ada informasi soal, katanya ada meteor nih mau jatuh ke bumi nih, bisa hancur satu pulau nih, yang paling bisa dipercaya siapa? Kalau yang memberikan adalah pihak yang benar-benar pakar astronomi, pakar benda-benda luar angkasa, entah itu dari negara kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya bencana alam, mau ada gempa atau mau ada tsunami ya, nauzubillah min zalik, yang bisa kita percaya info dari mana? Info resmi dari BMKG misalnya. Jadi yang penting itu begitu, informasi apapun yang teman-teman cari, informasi apapun yang teman-teman dapatkan, lihat lagi sumbernya ini terkait tidak, bidangnya tidak. Misalnya kan teman-teman cari tugas, cari apa gitu ya, cari informasi apa di internet, ya kita tidak bisa bilang yang paling terpercaya itu pasti web ini, belum tentu, karena ya banyak web-web yang resmi gitu, walaupun banyak yang hoax di internet itu, banyak pula media-media itu yang resmi yang bagus gitu, kementerian-kementerian tertentu gitu. Misalnya ada informasi pelaksanaan PON atau apa ya, festival olahraga, yang kita percaya dari mana? Pasti dari websitenya Kemenpora kayak gitu. Jadi sesuaikan konteksnya dengan sumbernya. Kurang lebih begitu. Teman-teman itu harus waspada terhadap blog. Karena yang dari blog, biasakan misalnya kita nyari artikel nih, kita mau nyari referensi, nyari bahan, lagi menulis makalah atau lagi menulis apapun ya, entah pernah dilakukan sekarang atau nanti di bangku kuliah, misalnya teman-teman melanjutkan pendidikan, kan nanti kita banyak tugas bikin makalah, bikin apa segala macam. Nah itu kadang-kadang kan nyari sumber, nyari referensi, nyari tambahan. Nah hati-hatilah terhadap blog yang menuliskan sebuah teori atau sebuah fakta atau artikel, tapi blog itu sendiri tidak mencantumkan sumber. Dia mengutip dari buku mana.
dia mengutip dari pakar apa, dari siapa namanya. Nah, itu yang paling penting. Setiap informasi itu unik dan kasusnya akan beda-beda. Ada teks yang dari website menurut kita, mungkin gara-gara kita sering mengunjungi website tersebut, laman tersebut, kita percaya, tapi tidak ada sumbernya. Misal begini, kita jelang bulan Ramadan ya, kita jelang bulan Ramadan. Nanti tiba-tiba seliweran. Kalau teman-teman berpuasanya 17 jam, itu sama dengan teman-teman sudah berpuasa 1 bulan. Jadi nggak perlu berpuasa 29 hari berikutnya. Nah, misalnya ada informasi begitu ya, misalnya. Nah, itu teman-teman harus percaya atau tidak? Ya jangan percaya, karena pasti tidak ada sumbernya. Sama halnya tuh, konteks-konteks misalnya dapat hadis segala macam, tapi tidak ada sumbernya, hadis riwayat siapa, sahihnya siapa, dan segala macam. Nah, teman-teman harus menyesuaikan konteks, konten dengan sumbernya. Paling gitu. Oke, semoga terjawab ya dari pertanyaan tadi dari Raffi dan Safwan sepertinya. Kemudian lanjut, boleh Kak? Boleh, silakan. Oke, dari Indah, kelas 9 juara, ingin bertanya, dinosaurus itu nyata atau hoax ya Kak? Ini pertanyaannya makin bagus ya. Makin bagus, tapi semakin bikin narasumber ketar-ketir. Nanti akan muncul nih, takutnya nanti akan muncul pendapat subjektif dari narasumbernya. Mohon maaf, hilaf kalau seperti itu. Berarti saya... Nah, begini teman-teman. Kita mengategorikan hewan dulu atau dinosaurus tidak ada zaman dulu, ada nggak pengaruhnya ke hidup kita sehari-hari? Meresahkan masyarakat tidak? Nah, itu kan tidak. Jadi, dia tidak sangat penting dan berbahaya untuk dinyatakan hoax atau tidak. Kalau kita berpatokan pada dunia sains internasional, maka ilmuwan itu bersepakat bahwasanya zaman dahulu itu ada dinosaurus. Terbukti dari penemuan fosil-fosil arkeolog yang menggali fosil-fosil tersebut, fosilnya dirakit, disusun sehingga rangkanya kelihatan. Dari rangka tersebut lewat ilmu mereka, ilmu arkeolog dan segala macam, dengan teknologi yang ada, mereka mencoba untuk merekonstruksi namanya. Merekonstruksi itu menyusun ulang kira-kira kalau rangkanya seperti ini, sisa fosil teksturnya seperti ini, kulitnya bakal seperti apa ya? Bentuknya bakal seperti apa ya? Rahangnya akan seperti apa ya? Nah, muncullah wujud dinosaurus seperti yang kita saksikan bersama, kayak di film Jurassic Park gitu ya. Yang kita ketahui seperti itu. Berdasarkan sains, ilmuwan, sejarawan, dan arkeolog, maka itu bukan hoax. Seperti itu. Oke, semoga bisa terjawab ya teman-teman yang bertanya tentang dinosaurus. Ini dua pertanyaan. Jangan itu ya Pak. Kan ya. udah ada yang nanya tentang dinosaurus. Tolong jangan nanya tentang teori evolusi Darwin ya. Insya Allah ini dua pertanyaan terakhir nih Kak. Mohon maaf pada teman-teman yang masih ingin bertanya, makin petang makin semangat sepertinya ini. Oke, dua pertanyaan sekaligus saya bacakan ya Kak Herima. Izin bertanya, apakah ada pekerjaan atau profesi yang mengecek internet adanya berita hoax? Yang kedua, apakah orang yang menyebar hoax dapat terkena hukuman pidana? Baik, langsung dijawab. Kalau misalnya minat sekali, jatuh cinta dengan hoax ya, pengen bekerja yang di lingkungan membahas tentang hoax, teman-teman sebenarnya bisa bekerja di Kominfo. Tadi kan komunitas Turn Back Hoax itu juga itu yang dinaungi oleh Kominfo. Jadi teman-teman bisa bekerja di sana, nanti ada bidang yang menangani, divisi yang menangani tentang ya, sepertinya ada gangguan. Oke, teman-teman yang sudah hadir di Zoom sore ini. Dikonfirmasi oleh Kominfo ini. Begitu. Tadi berikutnya adalah, adakah hukum pidana ya? Kalau teman-teman menyimak dari kasus beberapa tahun yang lalu, sebenarnya tentu saja ada. Penyebaran informasi palsu itu kan bisa dikenakan banyak tuh tentang penipuan dan lain sebagainya. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai nanti kita terjerat hukum nih gara-gara menyebarkan hoax yang sangat-sangat berbahaya, atau kita
misalnya hoaxnya provokatif, kita dianggap provokator juga nih yang ingin melakukan kejahatan kayak gitu. Oke, semoga terjawab. Kak, terakhir nih, boleh tak Kak? Boleh Kak, silakan. Oke, terakhir dari Putri Ayu nih. Apa peran generasi muda dalam menanggulangi hoax? Oke. Peran generasi muda dalam menanggulangi hoax. Kalau saya itu biasanya berpikir kadang-kadang itu dari perkara besar ke perkara kecil, kadang-kadang dari kecil dulu ke besar ya. Kita dalam kasus hoax, kita coba berpikir skala kecil dulu baru ke besar. Yang paling mudah adalah apa? Teman-teman dengan adanya generasi muda yang melek soal hoax, teman-teman itu paling minimal sekali bisa menjadi antivirusnya keluarga. Teman-teman bisa membantu ayah dan bunda, bisa membantu ibu, bapak, bisa membantu orang-orang di sekitar tetangga kita untuk tidak termakan hoax. Misalnya pulang-pulang dari sekolah gitu ya. Kalau misalnya kayak dulu kan sekolahnya masih ke sekolah, pulang ke rumah tiba-tiba bunda atau ibu kita cerita soal ini. Nanti kita bilang, "Ma, itu hoax loh, Ma, gini. Oh iya gitu. Nanti bantu untuk mencari tahu. Kadang-kadang kan orang tua kita karena terlalu sibuk, karena terlalu banyak yang diurusi, tidak sempat itu untuk riset lagi, nyari-nyari. Nah, kita generasi muda yang masih punya banyak waktu luang, yang masih punya kesempatan untuk mencari tahu, ya bantu untuk jadi antivirus di keluarga kita masing-masing. Lalu, nanti peran ini membesar, berskala. Rekan-rekan di kelas kita bantu, masyarakat di sekitar kita bantu, followers kita di media sosial kita bantu untuk tahu ini hoax atau tidak, kayak gitu. Siapa tahu nanti amal tersebut, amal kebaikan tersebut dibalas oleh Allah dalam bentuk yang tidak kita duga-duga. Entah tiba-tiba dapat penghargaan sebagai duta anti hoax gitu ya. Entah tiba-tiba ditawari pekerjaan di Kominfo, kayaknya kamu pakar nih gitu di bidang ini. Kita nggak tahu. Tapi menurut saya peran generasi muda adalah generasi yang bisa jadi antivirus untuk generasi sebelum-sebelumnya. Karena generasi sebelum kita, orang-orang tua kita, mungkin tidak semuanya yang berpendidikan tinggi, tidak semuanya yang sangat melek terhadap hoax. Jadi kita bisa Kita bisa jadi pihak yang membantu gitu. Ini ada berita yang belakangan ini heboh soal Upin Ipin. Teman-teman tahu? Tahu Pak, Upin Ipin meninggal. Gara-gara? Upin Ipin meninggal Pak. Gara-gara apa? Upin Ipin meninggal Pak. Gara-gara apa Rekal? Iya, gara-gara apa meninggal dia? Sakit. Ya, saya nggak tahu sih Pak, soalnya saya kan nggak pernah lihat Upin Ipin itu. Kalau tak salah itu Pak, kalau tak salah dia kayaknya, nggak tahu sih Pak, soalnya ya meninggal aja gitu Pak. Itu ada Hazman tuh yang bantu menjawab di kolom chat, katanya Upin Ipin meninggal karena ditabrak mobil. Abangnya Mail ya, ditabrak mobil kayak gitu. Nah, jadi berita-berita seperti ini juga teman-teman tuh harus disaring, dicari tahu lagi ini beneran atau enggak, atau kebetulan namanya sama atau bagaimana gitu. Termasuk soal yang masih jadi pertanyaan dan bahkan spekulasi orang-orang, teori konspirasi juga masuk ya, soal kuburan Upin Ipin. Katanya Upin Ipin itu diangkat dari kisah nyata, kuburannya tuh ada, dulu pernah memang betul-betul hidup anak kembar yang sudah meninggal dan lain-lain. Katanya cocokologinya adalah itulah makanya Upin Ipin tuh nggak tumbuh-tumbuh, nggak jadi gede karena dia udah meninggal. Padahal kalau berbicara seperti itu, Nobita juga dari zaman kakak belum lahir sampai sekarang Nobita tuh masih aja anak sekolah, ya nggak gede-gede juga gitu. Nah itu kan jadi teman-teman kita semua harus melek terhadap hal-hal seperti itu ya. Jadi bantu menjelaskan ke ayah bunda, ke kakek nenek, misalnya ada informasi yang tidak betul. Misalnya kakek neneknya kena penyakit asam urat misalnya ya, kena penyakit apa, terus dibisikin sama tetangga, makan ini aja, makan darah ular aja misalnya, nanti sembuh tuh. Nah teman-teman bantu, jangan ya nek kayak gitu. Itu tidak betul ya, itu hoax ya informasinya. Nah itu bisa peran seperti itu. Mulai dari hal kecil, lama-lama akan jadi besar nanti peran teman-teman, insya Allah. Oke, teman-teman, itu pertanyaan terakhir dan sekaligus jawaban terakhir dari Kak Herima ya. Kepada teman-teman yang sudah terlanjur bertanya dan belum dijawab oleh Kak Herima,
berlapang dada. Semoga nanti bisa kita ngundang kembali ya Kak Herima ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga teman-teman, waktu yang membatasi kita, tentunya pembelajaran hari ini kita sudahi. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Herima dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh aktifkan mikrofonnya teman-teman semuanya? Ya, Pak. Oke. Ucapkan Ya, apa? Pak. Teman kepada Kak Herima? Ucapkan apa kepada Kak Herima? Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak atas semua jawabannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama kita tutup dengan doa penutup majelis. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdika Oke, Pak Halil sebagai moderator ucapkan terima kasih kepada Kak Herima yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman SMP Islam The Green Camp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, isi daftar hadirnya ya. Izin pamit ya Kak. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam. Dadah. Ada di jalan, Kak.